Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang saking banyaknya Allah pastikan kita tak bisa hitung. Wa qawluhu haqq, dan semua yang dikatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti benar. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya. Dan mustahil apa yang Allah katakan salah. Dan apabila kita tidak merasakan seperti yang Allah katakan, yang harus kita introspeksi adalah diri kita. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang kalau berbicara lebih benar daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sekiranya dalam kehidupan kita tidak mampu untuk menyaksikan seperti yang Allah katakan, maka pasti kesalahannya tidak pada Allah, namun kesalahannya adalah pada kita. Ini selalu kita sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat, apabila apa yang Allah nyatakan berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka kita sedang berada pada posisi yang salah. Kita berada pada posisi yang keliru. Apa yang kita rasakan berada pada sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena berbeda dengan apa yang Allah nyatakan. Termasuk dalam poin ini sering ana ingatkan diri sendiri, sering ana ingatkan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berlatihlah sampai mampu melihat bahwa setiap hari Allah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat seperti yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kalian, saking banyaknya tak sanggup kalian menghitungnya. Dan seperti itu adalah hal yang hak. Tidak mampuan kita untuk melihat curahan rahmat dan nikmat yang besarlah
yang sering menghadirkan keluhan di sana sini. Dan bagi orang yang bisa melihat rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang setiap hari dia rasakan, maka hilang keluhan dari hidupnya. Kenapa? Dia benar-benar menyaksikan curahan rahmat dan nikmat Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah yang sangat banyak. Bagaimana dia akan mengeluh? Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah manusia terbaik di permukaan bumi yang pernah hidup dan pernah melangkah di permukaan bumi. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Akulah yang terbaik, yang paling mulia dari seluruh anak cucu Adam, wala fakhar, dan tidak ada bermegah-megahan. Tidak maksudnya untuk sombong, tapi untuk menyatakan sebagaimana adanya. Maka manusia terbaik dari hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari Bani Adam, adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah kumpulkan pada beliau semua kebaikan. Akhi fiddin, ukhti fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di saat antum mendengar dibacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lihatlah di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengatakan uswatun hasanah dalam perkara agama saja. Namun Allah jadikan global. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bukan hanya dalam perkara-perkara syariat. Allah tidak menyatakan khusus dalam bab syariat. Allah mengatakan uswatun hasanah. Maka Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah dalam segala kebaikan. Tak ada kebaikan, melainkan Rasulullah SAW adalah yang terbaik dalam mendapatkannya dan menjalankannya. Soal sholat terbaik, kita sepakat bahwa Rasulullah yang sholatnya terbaik. Soal puasa terbaik, sabar terbaik, khusyuk terbaik, tawakal terbaik, Rasulullah SAW, namun tidak khusus itu. Allah mengatakan uswatun hasanah dan diam, berarti global dari seluruh perkara. Kalau antum ingin mencari pemimpin terbaik di permukaan bumi, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin mencari ayah terbaik di permukaan bumi, jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin mencari tetangga terbaik di permukaan bumi adalah Rasulullah SAW. Sahabat terbaik di permukaan bumi adalah Rasulullah SAW. Manusia tersehat di permukaan bumi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling berani di permukaan bumi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara makan terbaik, cara makannya Rasul. Cara tidur terbaik, cara tidurnya Rasul. Mau apa? Jantung Rasul paling sehat dari seluruh ahli jantung di permukaan bumi. Darah Rasul, darah terbaik dari seluruh ahli darah di permukaan bumi. Karena seluruh kebaikan diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perjalanan ilmu sains teknologi semakin membuktikan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah yang terbaik. Tidur yang terbaik itu tidurnya Rasul setelah Isya. Bukan tidurnya kita, walaupun nggak haram. Tidur kita ini tidur bermasalah ini. Tidur untuk kota Jakarta menurut tim ahli, kalau sudah di atas jam 9 sudah dihitung begadang. Maka setiap malam kita begadang. Dan kalau terlambat tidur bermasalah pada, kalau dilanjutkan terus bermasalah pada kesehatan. Oleh karena itu kita banyak ngeluh penyakit. Tidur kita sudah bermasalah. Dan yang lainnya. Anda tidak ingin mempanjang, Anda hanya ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW terbaik dalam segala hal. Tidak hanya dalam perkara-perkara syariat, dalam perkara-perkara ibadah, ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun di seluruh kehidupan. Saya memiliki seorang teman
yang mengatakan teman saya pergi berobat ke salah satu rumah sakit yang ternama di Eropa dan dia kaget di gerbang utama rumah sakit itu tertulis tidak ada bejana yang engkau isi lebih buruk daripada perutmu. Di bawah tertulis Bayi Muhammad. Itu rumah sakit ternama di Eropa. Maka dengan mencontoh Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh para sahabat, apapun yang bertanya, ada apa wahai Rasul? Apakah begini Rasul? Apakah begini? Kalau mereka melihat Nabi melakukan, mereka lakukan sampai dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan contoh saya dalam bab ini khusus untuk saya. Seperti para sahabat mencontoh Rasulullah SAW dalam Shaumul Wisal, menyambung puasa. Hari ini puasa, tidak pakai berbuka, kemudian lanjutkan puasa di malam hari, besoknya puasa lagi. Lanjutkan sampai berbuka pada hari yang kedua. Dilihat oleh para sahabat, dituduh oleh para sahabat sampai dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan jangan lakukan. Adapun saya berbeda, saya dapat spesial dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, makan dan minuman spesial dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang terbaik dari hamba Allah, Bani Adam yang pernah hidup di permukaan bumi, terbaik segala-galanya. Segala-galanya wallahi. Sehingga ketika benar-benar para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan dalam segala hal, mereka menjadi pemimpin di permukaan bumi dalam waktu yang sangat ringkas. Kalau dinamakan agama ini, syariat ini adalah bangsa, maka tak ada bangsa yang menguasai dunia sehebat bangsa muslimin. Kalau dinamakan bangsa, tak ada yang mencapai kesuksesan lebih daripada kesuksesan Nabi dan para sahabat membangun kejayaan di permukaan bumi. Dan sampai-sampai orang yang tidak beragama Islam ketika mengarang 100 tokoh yang paling ternama di dunia tidak bisa meletakkan Nabi Muhammad SAW kecuali di nomor 1. Padahal pengarangnya bukanlah muslim. Dia tidak bisa. Karena dia akan diprotes oleh dunia. Kalau berani meletakkan Nabi Muhammad di nomor 2 apalagi nomor 5. Tetap nomor 1 diletakkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang pada diri beliau berkumpul seluruh kebaikan. Maka kita, masyarul muslimat, seperti yang tadi kita dengarkan dari host kita, bahwa ana dimintakan untuk berbicara seputar jangan menjadi hamba dunia. Lihat wajah-wajah antum, ana rasa materi itu nggak cocok untuk antum. Maka izinkan ana menukar materi, tak jauh-jauh dari situ. Hati-hati dengan tipuan dunia. Hati-hati dengan tipuan dunia. Itu kayaknya ada cocok-cocoknya mantum itu. Tapi menjadi hamba dunia, tak peduli akhirat, tak peduli agama, yang penting dunia, kayaknya mudah-mudahan ana berhusnuzon jauh dari antum. Amin. Oleh karena itu, kita tukar. Karena Nabi SAW mengatakan, anzilun nasa manazilahu. Letakkan manusia pada posisinya. Materi tetap dibicarakan, namun dilihat dari posisi siapa audiensnya. Sekiranya kita berada di tengah orang-orang yang tak peduli salat, tak peduli kejujuran, tak peduli tauhid, tak peduli majelis taklim, sibuk dengan urusan dunia, mungkin wajar kalau kita mengatakan jangan menjadi hamba dunia. Tapi hadirnya antum di tempat seperti ini, dengan wajah seperti ini, dengan karakter pakaian seperti ini, mudah-mudahan jauh dari menjadi hamba dunia. Mudah-mudahan jauh dari hamba dunia. Amin ya rabbal alamin.
Semoga husnudzon ana berada pada tempatnya yang benar. Ma'asyiral muslimin, adapun berhati-hati dengan fitnah dunia benar. Dan itu bisa terjadi pada manusia-manusia yang sudah dekat dengan syariat. Kenapa? Karena kecintaan terhadap dunia itu sesuatu sifat yang dia adalah sifat permanen dalam diri setiap insan. Mencintai dunia, mencintai kenikmatan dunia, ada rasa cinta terhadap dunia dan perhiasannya, dunia dan harta yang ada di dalamnya, itu adalah fitrah yang Allah letakkan pada diri setiap insan. Sehingga semua kita merasakan itu dalam diri kita. Ada di antara kita yang tidak suka harta. Tak ada di antara kita yang tidak suka kenikmatan dunia. Kenapa? Karena itu fitrah yang telah ada di dalam diri setiap insan Allah letakkan. Kenapa? Karena itu fitrah yang telah ada di dalam diri setiap insan Allah letakkan. Sehingga manusia dengan fitrahnya saja bergerak mencari perhiasan dunia. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 114, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan bahwa kecintaan terhadap dunia itu, atau kecintaan terhadap perhiasan dunia itu adalah fitrah yang telah Allah letakkan pada diri manusia. Ali Imran ayat yang 14, bukan 114. Kurangi satunya. 14. Berarti tadi sabkul lisan, salah ngomong. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat ini berbicara bahwa cinta dunia dan perhiasannya adalah fitrah dalam diri setiap insan. Telah dihiasi untuk manusia kecintaan syahwatnya kepada wanita. Laki-laki kepada wanita. Berlaku sebaliknya, wanita kepada laki-laki. Karena khitab ini untuk laki-laki, maka disebut wanita. Dan berlaku sebaliknya. Kecintaan syahwat kepada lawan jenis. Wal banin, kecintaan kepada anak dan keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Kecintaan syahwat, hubbus syahwat. Syahwatnya menyukai dan mencintai itu. Lalu harta yang melimpah ruah, Allah detailkan penyebutannya. Minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Wal an'am, hewan ternak. Wal harth, perkebunan, pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kenikmatan kehidupan dunia. Kenikmatan dalam kehidupan dunia yang Allah sebut tadi di atas adalah kenikmatan dunia yang manusia telah Allah fitrahkan ada kecintaan terhadap kenikmatan dunia itu. Ini yang Anda katakan tadi bahwa mencintai dunia dan perhiasannya adalah fitrah. Allahu indahu husnul ma'ab, dan Allah tabaraka wa ta'ala di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik, maksudnya surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila Allah telah meletakkan suatu fitrah di dalam diri manusia, maka manusia itu tidak akan berdosa manakala berjalan di atas fitrah itu. Manakala Allah telah meletakkan fitrah pada diri seorang manusia, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan membebankan dosa kepada manusia itu ketika dia berjalan di atas fitrah tersebut. Bagaimana mungkin? Itu adalah dosa
Padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikannya fitrah di dalam diri. Oleh karena itu agama Islam agama fitrah. Agama Islam ini agama fitrah. Apa? Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada di dalam agama Islam ini sesuatu yang bertabrakan dengan fitrah manusia. Tak ada. Semua yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, semua yang dinyatakan Nabi SAW di dalam hadis, klop 100% dengan fitrah manusia. Salah satu di antaranya adalah cinta perhiasan dunia. Salah satu di antaranya. Maka ketika ada kecintaan terhadap perhiasan dunia, dunia dan perhiasannya, Anda tidak berdosa. Karena itu fitrah yang telah diletakkan Allah pada diri kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di saat manusia sedang bersedih, nangis nggak? Nangis atau tidak? Menangis itu fitrah. Maka ketika seorang ditimpa musibah lalu dia bersedih dan menangis, nggak dosa. Tidak dosa. Kenapa? Itu fitrah. Tangisan itu, air mata itu adalah fitrah yang Allah letakkan pada diri manusia yang sedang bersedih. Sampai Rasul saja manusia yang paling sabar pernah menangis. Dan memang jarang Rasulullah SAW menangis. Jarang sekali. Biografi Rasul itu kalau bersedih, beliau biasanya dalam urusan dunia ya. Urusan dunia, air mata beliau tertumpah dalam sholat, benar. Tapi kita bukan bicara itu. Dalam musibah dunia, bersedih dalam musibah dunia, Rasulullah itu jarang sekali menangis. Bahkan tidak terlihat menangis. Dalam biografi Nabi kita tercinta, kalau beliau sedang bersedih, beliau pegang-pegang jenggot begini. Pasti jenggot beliau lebat ya, nggak kayak anak ya. Itu pasti. Itu biografi Rasul kita. Kalau beliau lagi sedih, beliau terlihat mengusap-ngusap jenggot. Namun pernah nangis. Ketika anak beliau meninggal dunia, beliau menangis. Sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat heran dan bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Engkau juga menangis ya Rasulullah?" Dan seorang wanita terlihat oleh Nabi SAW menangis di depan kubur anaknya yang meninggal dunia. Rasulullah SAW tidak melarang wanita itu menangis. Rasulullah hanya mengatakan, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Bukan dilarang menangis. Kenapa? Menangis itu boleh. Karena dia fitrah. Apabila sudah melewati tangisan dengan memukul-mukul badan, dengan merobek-robek pakaian, menjambak-jambak rambut, menjedutkan kepala ke dinding, di situ letak dosanya. Sudah lebih daripada sekedar fitrah. Sudah melewati fitrah, jadi dosa. Termasuk dalam niyahah yang diharamkan dalam syariat Islam. Teriak-teriak histeris. Hal yang sama ketika seseorang tersulut emosinya lalu dia marah. Sekedar marah tidak dosa. Karena marah itu fitrah. Semua manusia punya sifat marah. Sekedar marah tidak dosa. Siapa bilang dosa? Mana ayatnya? Mana hadisnya yang mengatakan marah itu adalah dosa? Tak ada. Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quran, sifat penduduk surga, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang ketika dia emosi, marah, dia tahan emosinya. Berarti dia emosi. Berarti dia marah. Tapi sifat penduduk surga, ada marahnya. Umar juga pernah marah. Abu Bakar pernah kena marah oleh sahabat yang lainnya di depan Rasul. Namun, apabila lebih daripada sekedar marah, lebih daripada itu, keluar caci maki, keluar kata-kata yang kotor, keluar nama kebun binatang, nama-nama di kebun binatang maksudnya, nama-nama hewan, itu tidak lagi marah biasa. Itu sudah dosa, bukan marahnya, tapi kalimat-kalimat yang tidak benar, yang keluar dari lisan di saat marah. Dosanya ada di sana. Sekedar emosi, orang-orang soleh juga pernah emosi, Umar juga pernah emosi radhiyallahu taala anhu wa ardahu,
dan dinasihati oleh sahabat lainnya dengan membacakan firman Allah, lalu kemudian beliau menahan emosinya radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kembali kita kepada ayat. Tidak ingin berpanjang-panjang, kita kembali kepada ayat. Bahwa kecintaan terhadap dunia dan perhiasan dunia adalah fitrah. Oleh karena itu, di dalam agama kita tidak ada yang bertabrakan dengan fitrah itu. Pertanyaannya adalah, apakah agama Islam bertabrakan dengan kekayaan? Jawabannya, tidak. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satu hadis pun dari sunnah Nabi kita tercinta SAW yang menyuruh manusia mencampakkan kekayaan dunia. Itu tidak ada. Melarang manusia untuk menjadi orang kaya, itu tidak ada. Bagaimana mungkin? Fitrah manusia bertabrakan dengan ayat-ayat Allah? Nggak mungkin. Ayat Allah tidak akan bertabrakan dengan fitrah manusia. Dan terbukti, di dalam kehidupan Rasul, para sahabat ada yang kaya raya, sebagaimana ada juga yang miskin. Namun izinkan ana untuk mengingatkan satu hal, yaitu umat Islam itu tidak wajib kaya. Sebagaimana pernyataan sebagian dai, umat Islam itu wajib kaya. Dan kalimat wajib kaya itu memberikan kabar gembira yang luar biasa untuk orang yang suka kaya. Kalimat wajib kaya sudah salah. Kenapa? Wajib itu kalau tidak dilakukan dosa. Wajib itu kalau tidak dilakukan dosa. Apakah mungkin para sahabat Nabi yang hidup di suffah, hidup di emperan masjid, tidur di masjid, itu semua mereka berdosa? Dan terlalu banyak para sahabat Nabi SAW yang tidak kaya, lebih banyak yang tidak kaya dibanding yang kaya. Apakah mereka berdosa? Ridwanullahi alaihim ajmain, dan mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dan mereka berdalih bahwa umat Islam wajib keluar zakat, berarti wajib kaya untuk keluar zakat. Umat Islam wajib pergi haji dan wajib kaya untuk melaksanakan ibadah haji. Terlalu dipaksakan. Apakah semua umat Islam wajib bayar zakat? Tidak. Yang wajib bayar zakat orang-orang yang telah memenuhi kriteria saja. Apakah semua umat Islam wajib pergi haji? Tidak. Yang wajib pergi haji hanya yang memenuhi kriteria. Man istata'a ilaihi sabila. Allah berikan kemudahan dengan fitrah Anda punya harta, lalu sampai kepada batasan tertentu, nominal tertentu, syarat tertentu, wajib bayar zakat. Tidak sampai tidak wajib. Pernah tahukah kita bahwa Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat mal? Karena harta beliau tidak pernah sampai ke nisab seumur hidupnya. Shalawatu Rabbi wa salamu alaih. Berdosakah Rasul? Tidak kaya? Maka ini bukan kalimat yang hak. Umat Islam wajib kaya. Kaya dalam agama Islam dibolehkan. Tetapi tidak ada perintah jadi orang kaya, sebagaimana tidak ada larangan jadi orang miskin. Tak ada pujian Allah terhadap orang kaya, sebagaimana tak ada celaan Allah terhadap orang miskin. Berlaku sebaliknya, tak ada pujian Allah terhadap kemiskinan, tak ada celaan Allah terhadap kekayaan. Dan miskin bukan sesuatu yang menjadi sudut pandang, celaan, dan pujian dalam agama Allah. Karena kaya dan miskin pada dasarnya adalah materi ujian. Yang bisa melewati ujian dengan baik dan benar dan lulus ujian dipuji oleh Allah. Tak lulus ujian tercela di sisi Allah. Itu yang benar. Itu yang benar. Materi ujian adalah kekayaan dan kemiskinan. Itu hanya materi ujian. Tidak di dalamnya terdapat pujian dan celaan. Rasul tidak pernah memuji kekayaan, sebagaimana tidak pernah mencela kemiskinan. Rasul tidak pernah mencela kekayaan, sebagaimana tidak pernah memuji kemiskinan. Yang lulus dalam ujian kekayaan dipuji oleh Allah. Yang tidak lulus mendapatkan kehinaan di sisi Allah. Yang lulus dalam ujian kefakiran dipuji oleh Allah. Dan yang tidak lulus dalam ujian kefakiran terhina di sisi Allah. Maka kekayaan dan kemiskinan adalah materi ujian.
Yang lulus dalam ujian kekayaan terpuji, yang tidak lulus berbahaya, yang lulus dalam ujian kemiskinan terpuji di sisi Allah, dan yang tidak lulus berbahaya. Ala kulli hal, ana ingin mengingatkan umat Islam, wajib kaya itu adalah kalimat yang batil. Tapi cocok dengan nafsu. Cocok dengan nafsu. Karena yang tadi, fitrah cinta harta tadi. Baik. Di sini Allah menyebut 3. Fitrah manusia kepada lawan jenis, laki-laki kepada wanita, kemudian kepada anak dan keturunan, dan kemudian harta yang melimpah ruah. Dan izinkan Anda mengingatkan bahwa di zaman kita sekarang ini, yang nomor 2 mulai lemah. Cinta kepada anak dan keturunan mulai melemah. Kenapa? Karena telah banyak tertanam di dalam diri manusia sekarang ini, nggak perlu punya anak banyak. Karena. Dan itu sesuatu yang telah bertabrakan dengan fitrah. Waduh, sudah azan? Ana merasa 15 menit. Waktu azan ya? Masya Allah. Materi kita belum selesai, baru mukadimah ini. Udah, nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lebih panjang setelah sholat isya berjamaah. Wassallallahu wasallam wa baraka wa annama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Hendaknya
Kemudian, jadi kajian ini disiarkan secara streaming, ya. Streaming, jadi untuk yang ikut grup kajian Ikhwan Semarang Bandung ini bisa sudah di Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi bahasan kita terhenti dengan izin Allah pada saat datangnya waktu azan. Dan ana mengatakan tadi bahwa telah terjadi fitrah yang berubah pada umat sekarang dengan tidak sukanya punya anak keturunan yang banyak. Dan itu fitrah yang telah berubah. Karena fitrah dasar manusia suka keturunan yang banyak. Dan Rasulullah SAW menyukai umatnya punya keturunan yang banyak. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Takatharu, perbanyaklah keturunan. Fazawwajul walud al-wadud, nikahilah wanita-wanita subur dan penyayang. Fa inni mukathirun bikumul umam, aku akan berpacu-pacu banyak umat. Di antara doa Rasul kepada Anas bin Malik, Allahumma barik lahu fi malihi wa dzurriyyatihi, ya Allah, berikan berkah kepadanya pada hartanya dan keturunannya. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, berkata kepadaku putriku, bahwa keturunanku yang sudah wafat 70 orang. Itu keturunan beliau yang didoakan berkah oleh Nabi kita tercinta SAW. Dan Allah kabulkan doa Rasul tercinta, sehingga Anas bin Malik hidup dengan harta yang Allah lapangkan dan keturunan yang banyak. Namun masuknya pola fikir dari aneka ragam bacaan, dari aneka ragam tontonan, dari aneka ragam tulisan, dari aneka ragam pemahaman, dan masuk ke telinga umat Islam, akhirnya lahirlah fitrah yang sudah tidak suka punya anak keturunan yang banyak. Dan nenek kita itu masih bertahan. Di zaman orang tua kita mulai ada 50-50. Di zaman kita sudah mulai banyak yang tak suka. Tak tahu nanti apa nasib generasi berikutnya. Padahal pada dasarnya punya keturunan yang banyak itu adalah kecintaan syahwat. Ma'asyarul muslimin, lalu Allah menyebutkan qanatiril muqantarah, emas dan perak, dan apapun yang menggantikan posisinya. Alat tukar, rupiah, dan kawan-kawannya posisinya sama dengan emas dan perak. Kuda-kuda pilihan adalah tunggangan mewah. Karena tunggangan paling mewah adalah kuda, apalagi kuda pilihan.
Dan sama dengannya kendaraan-kendaraan sekarang, kendaraan-kendaraan pilihan, kendaraan-kendaraan mewah, menukar posisi kuda-kuda pilihan. Allah berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan bagal, Allah ciptakan himar keledai untuk kalian tunggangi sekaligus perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, nanti Allah akan ciptakan sesuatu yang kalian sekarang tidak tahu. Ayat ini turun kepada para sahabat yang memang mereka tidak tahu akan ada tunggangan-tunggangan yang bukan kuda, unta, dan keledai. Namun Allah sudah katakan kepada para sahabat di dalam ayat ini, kemudian generasi-generasi yang tidak mengenal kendaraan-kendaraan seperti kita sekarang, dan Allah buktikan kepada kita sekarang, Allah telah menciptakan tunggangan sekaligus perhiasan, pengganti unta, kuda, dan keledai. Tugasnya sama-sama persis. Satu, litarkabuha, alat transportasi. Tugas utamanya alat transportasi. Maka orang yang naik carry yang masih jalan, masih aktif, itu lebih baik dari punya mobil mewah, mogok. Nggak bisa ditunggangi. Karena tugas utamanya adalah transportasi. Tugas utamanya alat transportasi. Kedua, wazinah, sekaligus perhiasan. Tentu naik mobil mewah berbeda dengan naik Corolla 783, 84 ya. Pasti beda. Sebagaimana naik kuda pasti berbeda dengan naik unta pasti berbeda dengan keledai, apalagi kudanya kuda-kuda pilihan. Intinya kendaraan-kendaraan pilihan, kendaraan-kendaraan mewah. Ketiga, hewan ternak. Yang keempat, perkebunan. Ana lama berpikir, ma'asyiral muslimin, kenapa Allah tidak menyebut jabatan? Karena manusia juga berlomba-lomba mengejar jabatan. Karir. Dalam aneka ragam karir. Karir dalam bidang yang bervariasi. Arsitek kah, apakah. Jadi penyanyi terkenalkah, bintang film terkenalkah, pemain bola terkenalkah, itu semua disebut karir. Manusia juga berlomba-lomba ke sana. Coba lihat Indonesia ini apabila ada ajang menjadi bintang. Lihat bagaimana lautan manusia datang untuk ikut lomba menjadi bintang tersebut. Karena memang manusia berlomba-lomba, namun kenapa tidak disebut oleh Allah? Dan ana pribadi menemukan jawabannya, kalau benar, walillahil hamd, kalau salah, bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan minta petunjuk kepada Allah untuk diajarkan yang benar. Semua yang tadi kita sebutkan tidak Allah sebutkan, karena itu hanya sarana menuju harta. Karena itu hanyalah batu lompatan untuk mengumpulkan harta. Tujuan utamanya bukan terkenalnya. Namun tujuan utamanya setelah terkenal, rezeki lancar. Ya atau tidak? Tujuan utamanya bukan jabatannya. Namun di balik jabatan itu ada kelapangan rezeki. Maka larinya kepada emas dan perak lagi. Dia hanya sarana untuk mudah mendapatkan harta. Oleh karena itu, terkandung di dalam makna emas dan perak. Dan apapun yang mengundang emas dan perak. Dan apapun yang mengundang emas dan perak. Adapun peternakan benar-benar hewannya itu diinginkan. Diperdagangkan. Adapun perkebunan benar-benar perkebunannya itu di bagian daripada harta. Adapun yang tadi adalah sarana untuk mengumpulkan harta. Wallahu ta'ala alam. Hadza minni, kalau ana benar, alhamdulillah, kalau salah minta hidayah kepada Allah dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin. Ketika kecintaan itu ada, sekali lagi kita kembali kepada apa yang tadi kita katakan, wallahi, apabila kita hanya berjalan sesuai dengan fitrah itu dan tidak melenceng lebih daripada fitrah itu,
maka tidak tercela. Yang tercela adalah apabila kecintaan kita kepada fitrah itu telah dijadikan sebagai tunggangan syaitan untuk menarik kita menikmatinya dengan jalan yang tidak dihalalkan Allah. Cinta harta tidak masalah. Jadi orang kaya raya tidak masalah. Tapi cinta harta dan kaya raya dari hasil yang diharamkan Allah, itu yang tercela. Cinta wanita tidak jadi masalah. Tapi apabila sudah menikmati dengan cara yang diharamkan Allah, itu yang menjadi masalah. Itu yang diharamkan Allah. Cinta harta tidak masalah. Karena itu adalah sesuatu yang ada pada fitrah manusia. Allah tabaraka wa ta'ala telah meletakkannya pada fitrah kita. Akan tetapi, ketahuilah bahwa harta dunia, yang perhiasan dunia yang Allah sebut tadi, sering menipu manusia. Sering melalaikan manusia. Sering menjadi fitnah bagi agama manusia. Selagi dia tidak merusak akhirat, terimalah seberapapun. Yang penting halal, walau 1 bulan hanya 1 miliar. Yang penting halalnya. Daripada tanda tangan dapat 500 miliar haram, masih mending 1 miliar. Siapa bilang yang penting halal walau 1 juta? Nafsu kita nggak suka 1 juta, takut sukanya 1 miliar. Yang penting halal, berapapun yang diberikan Allah yang penting halalnya. Soal banyak dan sedikitnya, nafsu kita ingin yang banyak. Dan itu tidak dihalangi oleh Allah. Selagi tetap dihasilkan dari hal yang dihalalkan Allah dan dibelanjakan untuk hal yang dihalalkan Allah, itu tidak tercela. Ketika para ulama ditanya, sampai di mana seorang muslim memiliki harta dan selamat dalam memiliki harta, para ulama menjawab, apabila di hadapan Allah nanti, engkau punya 2 jawaban yang benar. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan. Apabila 2 jawaban itu telah benar, silakan miliki harta dunia sebanyak apapun. Karena itu akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapatkan harta itu dan kemana engkau belanjakan. Ketika kita memiliki jawaban yang benar nanti untuk di padang mahsyar, maka itu harta yang halal sebanyak apapun. Dan nafsu manusia, syahwat manusia, kecintaan manusia adalah kepada qanatiril muqantara, harta yang melimpah ruah. Namun dia menjadi fitnah pada saat manusia mau menerima harta yang haram untuk nafsu dan syahwatnya itu. Dan tidak bisa bersabar atas kefakiran yang Allah berikan kepadanya, sehingga akhirnya mencarinya dengan jalan yang tidak baik. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang riwayatnya Hasan, jangan sampai lambatnya rezeki, kalian merasa lambat rezeki, sehingga kalian mencarinya dari jalan yang tidak baik. Dari jalan yang tidak diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 33, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kenikmatan dunia itu banyak menipu, sebagaimana syaitan juga banyak menipu. Allah gandengkan tipuan kenikmatan dunia dengan tipuan syaitan, karena dia sama-sama menipu, dan kenikmatan dunia sering ditunggangi oleh syaitan untuk tipuan-tipuannya. Surat Luqman ayat 33. Bukan 133 ya. Karena Luqman hanya 34 ayat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana seorang ayah tidak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Tidak juga anak bisa berbuat apa-apa untuk ayahnya. Ini sifat utama padang mahsyar, di mana orang tua tidak bisa berbuat untuk anaknya, dan anak tidak bisa berbuat untuk orang tuanya. Kita tidak ingin masuk panjang lebar di situ, karena yang kita inginkan adalah
Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah akan adanya hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, yaumul hisab. Semua itu hak, benar adanya, pasti akan tiba. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kenikmatan dunia, perhiasan dunia menipu kalian. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Lihat. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kalian ditipu oleh si tukang tipu handal. Al-gharur, orang yang mahir menipu. Dan maknanya di sini adalah syaitan. Allah gandengkan tipuan kenikmatan dunia dengan tipuan syaitan. Dan sering sekali kenikmatan dunia itulah yang dijadikan batu loncatan syaitan, tunggangan syaitan untuk menyeret manusia ke dalam hal yang dia inginkan. Maka di sini berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika para sahabat datang kepada Nabi mendengarkan Abu Ubaidah datang dari Bahrain dengan harta yang banyak. Lalu setelah sholat subuh, para sahabat menghadap Nabi SAW dan Rasul tersenyum. Kata Rasul SAW, mungkin kalian telah mendengar kabar bahwa Abu Ubaidah datang dengan harta. Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang kutakutkan kepada kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Bukanlah kefakiran yang kutakutkan kepada kalian, namun yang kutakutkan kepada kalian di saat dilapangkan oleh Allah dunia kepada kalian, sebagaimana Allah lapangkan dunia kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berebut dunia itu, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berebutan terhadap dunia itu, lalu dunia itu menghancurkan kalian, sebagaimana telah menghancurkan mereka. Maka di dalam hadis yang mulia ini, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memperingatkan kita hati-hati dengan dunia. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Mundhiri dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat punya fitnah masing-masing. Dan fitnah untuk umatku adalah harta. Fitnah untuk umatku adalah harta. Ini peringatan dari Nabi SAW, berhati-hati tentang fitnah dunia. Berhati-hati fitnah harta dunia. Agar kita mengambilnya dengan cara yang hak dan membelanjakannya dengan cara yang hak. Bukan untuk memiskinkan diri, tidak. Walau tetap ana selalu mengatakan dan selalu mengkumandangkan, selalu memproklamirkan yang terbaik, yang paling afdal seperti Rasul. Tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Namun Rasul selalu yang terbaik. Selalu mengambil yang paling afdal. Selalu yang mengambil yang dalam segala hal. Selalu Allah berikan kepada beliau yang terbaik dalam segala hal. Termasuk berhadapan dengan harta dunia. Lihat Rasul kita dengan harta dunia bagaimana? Perlu ana uraikan bagaimana Rasul dengan harta dunianya? Nggak perlu ya. Semua antum tahu bagaimana Rasul berhadapan dengan harta dunia. Apabila sudah datang harta kepada Rasul SAW, 10 hari harta itu akan habis. Diinfak-infakkan dan diambil kebutuhan nafkah bulanan saja dalam kadar yang sangat sedikit. Itu yang terbaik. Rasul selalu melakukan yang terbaik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Namun tidak wajib. Dengan bukti para sahabat juga, sebahagian para sahabat tidak seperti Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terbaik adalah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak wajib. Suatu hari ada seorang ikhwan yang ana kenal, sangat kenal rahimahullah. Sekarang beliau sudah wafat.
suatu hari berkata kepada ana, bertanya, Ustaz, ketika membaca sirah Rasul, seperti ini Rasul berhadapan dengan harta dunia. Apakah harta yang ana punya sekarang harus ana jual? Lalu ana infakkan di jalan Allah. Ana hidup di rumah yang kecil sebagaimana rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ana tahu persis dia punya 13 pintu ruko. Punya beberapa tanah, bidang tanah. Punya beberapa buah kendaraan. Punya rumah yang lumayan besar. Punya beberapa rumah kontrakan. Ketika dia bertanya seperti itu, ana katakan, sanggup nggak? Kalau sanggup, mantap. Tapi jangan sampai sudah dijual semua dan diinfakkan, lebih banyak termenung daripada cerianya. Jangan sampai. Hilang bahagia, hilang tawa, hilang senyum, hilang semangat hidup setelah diinfakkan di jalan Allah. Itu tidak wajib. Namun kalau antum bisa menjalankan seperti itu yang terbaik. Seperti yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad. Menurut manusia zaman sekarang, coba lihat. Menurut manusia zaman sekarang, Muslim zaman sekarang, Muslim Indonesia katakanlah demikian. Yang terbaik itu, hidup di dunia kaya raya, hidup di akhirat, itu sudah kena fitnah harta itu. Gak masalah, hidup di dunia kaya raya, hidup di akhirat masuk surga, gak masalah. Namun, jangan katakan itu yang terbaik. Karena yang terbaik itu Rasul kita tercinta. Soal antum ingin hidup di dunia kaya raya, ingin di akhirat masuk surga, itu agama Anda dan fitrah Anda. Tidak masalah. Tapi kalau mengatakan itu yang terbaik, di mana Rasul? Posisi Rasul di mana? Dari yang terbaik itu. Mari ambil contoh. Kalau itu yang terbaik, siapa contohnya? Kalau itu yang terbaik, hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga, siapa contohnya? Utsman bin Affan. Apakah Utsman bin Affan lebih mulia, lebih baik daripada Rasul? Coba lihat. Dengan kaedah yang salah itu, Anda akan menempatkan Utsman radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Rasul tercinta. Dan itu menunjukkan kebatilannya. Dan itu menunjukkan kebatilannya. Ada orang yang dengan kaedah itu posisinya lebih mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Di mana Rasul? Dan semua kaedah yang menjadikan Rasulullah tidak nomor satu, kaedah yang batil. Soal antum ingin kaya raya, ingin masuk surga, fadhol, silakan. Tetapi yang mengatakan itu yang terbaik, sudah termasuk fitnah. Suatu hari ana di atas kendaraan, di atas mobil, di depan ana ada remaja muslim yang mau pergi sekolah, pakai tas, diselempangkan tasnya, tasnya menghadap ke belakang, ada tulisan. Ana baca. Dengarkan tulisan itu. Hidup muda hura-hura, hidup kaya, hidup tua kaya raya, di akhirat masuk surga. Itu sudah multi sesat itu. Hidup muda hura-hura, habiskan maksiat. Nanti hidup tua kaya raya, hidup akhirat masuk surga, enak lu aja. Likulli ummatin fitnah. Setiap umat punya fitnah. Wa fitnatu ummatil mal. Fitnah umatku adalah harta. Maka dalam hadis ini juga peringatan kepada umat, berhati-hatilah. Kecintaan kita kepada harta jangan sampai membuat kita menerobos sesuatu yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.
Oleh karena itu, hukum terdetail di dalam Al-Quran masalah harta. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran masalah harta. Apa ayat terpanjang dalam Al-Quran? Al-Baqarah. Soal harta itu. Soal pinjam meminjam. Kalau Al-Quran cetakan Madinah dan yang meniru merujuk kepada cetakan Madinah itu satu halaman full, satu ayat. Nggak ada ayat yang lebih panjang daripada itu. Dan hukum syariat yang paling detail di dalam Al-Quran masalah harta waris. Ini mengingatkan kepada kita bahaya harta, sehingga Allah turunkan hukum paling detail di dalam Al-Quran soal harta. Ayat paling panjang dalam Al-Quran soal harta. Selaras dengan peringatan Nabi kita tercinta, hati-hati dengan fitnah harta, karena itu adalah fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak orang yang diuji oleh Allah dengan harta dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lulus ujian harta. Dan banyak yang ditimpakan kepada mereka ujian kefakiran dan lulus. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW bersabda, neraka mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah dan mengatakan, di dalamku terlalu banyak orang kaya, penguasa-penguasa, dan orang-orang mulia di dunia. Dan surga berkata kepada Allah, di dalamku terlalu banyak orang-orang yang lemah dan du'afa. Di dalamnya terdapat kandungan, terlalu banyak orang yang diuji Allah kekayaan dan gagal. Dan banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan lulus ujian. Maka berhati-hatilah dengan dunia dan perhiasannya, karena dia penuh dengan tipuan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Nikmati sesuai dengan fitrah, nikmati dari jalan yang halal. Yang penting halal, seberapa banyak pun yang penting halal. Namun kalau Allah takdirkan sedikit, terima, yang penting halal. Waktu. Jangan sampai sempitnya rezeki membuat kita mencarinya dari jalan yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yakinlah bahwa sempitnya itu akan berakhir. Karena Allah berjanji kalau kita sabar dan tetap di atas jalan yang hak, maka Allah berjanji, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan akan ada kemudahan. Akan ada kemudahan, dan ini Allah katakan di dalam Al-Quran terhadap orang yang Allah berikan kesempitan dalam rezeki. Namun dia tetap sabar dan tetap bertahan di atas itu tanpa melakukan yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah berjanji setelahnya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maka ma'asyarul muslimin, berhati-hatilah terhadap dunia, karena dunia penuh tipuan. Berhati-hatilah terhadap dunia, karena dunia banyak menyeret kaki manusia ke neraka. Dan dunia halal untuk dinikmati, diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka nikmatilah, namun nikmati dengan jalan yang diizinkan Allah untuk menikmatinya. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan antum yang Allah mudahkan kita untuk menjawabnya pada malam hari ini, kita persilahkan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ini termasuk kenikmatan dunia. Kopi susu. Sudah ada pertanyaan? Semoga tidak banyak pertanyaan. Bagi para jemaah yang sudah menulis pertanyaan di atas, sudah ada. Sebelum pertanyaan datang, kita bacakan lagi satu hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diseriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal
di dalam Musnad. Ini sambil menunggu pertanyaan datang. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanam." Tidaklah dua ekor dhi'ib, serigala yang sedang lapar, yang dilepaskan kepada seekor kambing. Serigala lapar, 2 ekor. Dan dilepaskan dengan bebas kepada seekor kambing. Tidaklah 2 serigala lapar dilepaskan kepada seekor kambing lebih parah merusaknya dibanding tamaknya seseorang terhadap harta dan kemuliaan di dunia, kehormatan di dunia, pangkat dan jabatan di dunia, membahayakan hartanya. Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepaskan bebas terhadap seekor kambing, itu tidak lebih berbahaya merusaknya dibanding merusaknya tamaknya seorang terhadap harta dan kemuliaan dunia terhadap agamanya. Ini juga peringatan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati. Soal cinta boleh, tamak yang berbahaya. Sehingga akhirnya dikumpulkan dengan jalan yang tidak diizinkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin Ustaz, saya membaca dalam literasi bahwasanya baginda Rasulullah SAW dapat tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril bahwasanya bukit-bukit di Mekah dijadikan emas. Namun beliau tawaran tersebut kemudian mengangkat tangan, "Ya Allah, aku lebih suka pada hari ini kenyang dan hari berikutnya lapar. Manakala aku sedang lapar, aku akan mengingatmu. Manakala sedang kenyang, aku mensyukuri nikmatmu." Mohon penjelasan di apa yang kita bisa dapatkan dari hadis tersebut dan asbabul wurudnya seperti apa. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat saya, Pak. Enggak tahu. Jawaban saya sangat singkat, saya tidak tahu. Tidak tahu hadis yang tadi disampaikan. Jadi saya akui kelemahan, saya tidak tahu hadis itu. Ya, bahwa ditawarkan kepada Nabi SAW gunung-gunung di Mekah ya menjadi emas. Wallahu alam, saya tidak tahu hadisnya. Jadi saya tidak bisa jawab karena yang tidak tahu tidak boleh menjawab. Namun dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW suatu hari di kota Madinah, di sore hari, bersama seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, atara Uhuda?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat gunung Uhud? Kata Abu Dzar, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, saya melihat gunung Uhud. Barang siapa di antara kita yang pernah umroh atau haji, pasti pernah menyaksikan gunung Uhud. Bisa terbayang sekarang berapa besarnya? Gunung Uhud itu kalau tidak salah 12 kilo apa 13 kilo. Lebarnya, panjangnya. Dan lebarnya sekitar 3 kiloan. Kata Nabi SAW setelahnya, sekiranya Allah jadikan untukku Uhud sebagai emas. Itu yang Anda tahu hadisnya, Sahih Muslim. Sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan gunung Uhud ini emas dan diberikan kepada aku, maka aku tidak akan melewati 3 hari, melainkan gunung Uhud itu aku akan habiskan dan aku lakukan kepada hamba Allah seperti ini. Apa maknanya? Infakkan.
Ambil, serahkan, ambil, serahkan, ambil, serahkan. Infakkan maksudnya. Dan aku tidak ingin tersisa 3 hari masih ada emas itu untukku. Habis dalam 3 hari. Ini yang Anda tahu hadisnya Bapak. Jazakumullah khair. Bahwa Rasul mengatakan, kalau Allah memberikan kepada saya gunung Uhud dalam sebagai emas, saya ingin infakkan dalam 3 hari habis. Dan Rasulullah SAW manusia yang tidak pernah berdusta. Memang Allah tidak pernah menjadikan Uhud sebagai emas untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun sekiranya Allah berikan itu kepada Rasul tercinta, pasti itu yang akan dilakukan Rasul kita tercinta. Pasti itu yang dilakukan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Anda tahu hadisnya soal gunung dijadikan emas. Adapun yang ditanyakan tadi Anda tidak tahu. Dan kalau kita ingin tahu siapa diri kita dibanding Rasul, coba saja menghayal. Menghayal lagi macul-macul di sawah atau di kebun, tiba-tiba paculnya bersentuhan dengan benda keras. Digali, emas sebesar meja. Ini meja di depan Anda sekarang. Berapa ini? Kira-kira apa yang akan pertama kali hadir dalam benak kita? Itulah kita dan kecintaan kita terhadap harta. Dan lihatlah Rasul dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dengan emas sebesar Uhud. Kita dengan emas sebesar meja saja sudah mulai lupa akhirat. Namun selagi halal silakan. Keluarkan zakatnya. Berapa zakat harta seperti itu? 20%. 20%. Zakat rikaz, harta yang diambil dari dalam perut bumi, itu 20%. Itu yang paling banyak dalam agama kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ya Pak? Baik. Barakallahu fiik. Di kantor ada permintaan untuk setiap orang mengumpulkan data diri guna untuk diucapkan ketika tiba hari ulang tahunnya. Selama ini saya tidak pernah menyelamati teman-teman yang sedang ulang tahun. Namun yang saya tanyakan bagaimana saya harusnya bersikap memberikan respon ketika mereka mengucapkan ulang tahun kepada saya. Kakek dan nenek kita pernah ulang tahun? Ayah ibu saya tidak pernah ulang tahun. Dan alhamdulillah saya juga tidak pernah ulang tahun sampai sekarang. Tapi paling tidak sampai kakek dan nenek kita sekarang, mereka tidak pernah kenal apa yang namanya ulang tahun. Ini membuktikan kepada kita bahwa itu bukan kebiasaan umat Islam. Anak ingin hanya mengatakan itu sebenarnya. Itu bukan kebiasaan umat Islam. Sesuatu yang datang dari luar, masuk ke dalam tubuh umat Islam, dan menjadi kebiasaan di tengah umat Islam. Mereka telah menirunya dari orang yang bukan Islam. Dari kaum yang tidak muslimin. Dan kita khawatirkan masuk ke dalam hadis Nabi tercinta, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bagian daripada tasyabbuh, meniru kebiasaan orang di luar Islam. Sampai ada seorang muslim merayakan ulang tahun anaknya habis 2 miliar. Wallahi, satu masjid itu. Kalau dibangunkan masjid satu itu, Pak. Masjid ini berapa miliar ini? Hanya untuk pesta satu malam. Maka ini adalah kebiasaan orang di luar agama Islam. Karena kebiasaan umat di luar Islam itu hobinya pesta. Hobi orang-orang yang kecintaannya terhadap dunia adalah party. Maka semua dipestakan. Sampai hantu pun dipestakan.
pesta hantu. Dan umat Islam mulai latah ngikut-ngikut tuh. Persis seperti yang dikatakan Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan ikuti kebiasaan-kebiasaan orang di luar kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sedikit demi sedikit kalian ikuti kebiasaan mereka. Mereka memperingati hari hantu. Nanti kalian ikutan hari hantu, ikut juga. Mereka peringati hari ulang tahun, kalian juga ikut peringati hari ulang tahun. Mereka peringati hari cinta, kalian juga punya hari cinta. Nanti hari apa lagi, Allahu alam, saya tidak tahu nanti apa pesta apa lagi yang akan terjadi. Dan pasti akan ikut terus, gaya terus. Akhi fiddin, semenjak kapan umat Islam merasa bahwa beli celana baru yang sudah sobek itu bagus? Paham yang saya maksud? Dulu celana sobek laku, Pak. Semenjak mereka melihat tren di luar sana. Dan begitu seterusnya. Sehingga akhirnya umat Islam itu dibawa arus terus. Orang yang memainkannya, mereka terikut. Dan inilah makna ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian bagaikan buih-buih banjir. Ada yang bermain di bawah, kalian ikut. Kalian hanya mengikuti, dibawa oleh arus yang ada. Lemah. Tidak punya tempat berpijak yang kuat dan kokoh. Dan tidak juga punya tempat bergantung yang kuat dan kokoh. Namun ini sifat mayoriti, bukan sifat semua individu. Nah, maka kalau ada yang mengucapkan keselamatan untuk kita, aminkan saja. Apa boleh buat? Kita tidak merayakannya, namun kita diucapkan selamat. Aminkan, maka itu bukan bahagian daripada merayakan, hanya menyambut perkataan. Wallahu alam. Ada pertanyaan yang bukan fak ana untuk menjawabnya, maka mohon maaf ana tidak bacakan. Saya pernah membaca hadis bahwa boleh untuk menghabiskan waktu jika digunakan untuk memanah, bermain bersama keluarga. Bagaimana Ustadz? Karena suami saya setiap diajak main oleh anaknya selalu tidak mau dengan alasan buang-buang waktu. Seluruh yang bermanfaat di dalam agama kita dibolehkan. Dan termasuk membangun kedekatan dengan keluarga. Dan memanah juga hal yang sangat bermanfaat. Berenang adalah hal yang sangat bermanfaat. Berkuda adalah hal yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu Nabi memberikan motivasi untuk hal tersebut. Berkuda, memanah, dan berenang. Karena semua itu adalah sarana kekuatan untuk membangun kekuatan di tengah umat Islam. Wallahu ta'ala, ini yang bisa Anda jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berhati-hati terhadap dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Sebentar lagi dunia ini akan berakhir. Ketika Rasul masih hidup, turun firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka mengira
akhirat itu, hari kiamat itu masih terlalu jauh, sementara kami memandang akhirat itu sudah dekat. Hari kiamat itu sudah dekat. Dan ini turun lebih dari mana lagi merusak akhirat kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah safari dakwah di Kota Bandung untuk muslim dan muslimah bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah, tanggal 10 hingga 12 Oktober 2025. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah bahwa aku telah beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Bukanlah maksudnya hanya katakan saja dan istiqamah untuk mengucapkan amantu billah, akan tetapi sesungguhnya kalimat yang diinginkan ini adalah sesuatu yang datang dari hati, diucapkan oleh lisan, dan setelah itu anggota tubuh pun membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah, dan tidak boleh hanya ucapan lisan yang didustakan oleh amalan.